mau panggil-panggil saya tidak mau. Tidak mau di mana? Mau panggil itikaf di masjid. Siapa? Soalnya sekarang masih social distancing. Tidak apa-apa. Yang Orang kan cuma mbak itikaf. Bapu, yang penting torang menaati protokol kesehatan. Iya, kebetulan. Kalau kebenaran, saya itu tidak mau. Kalau saya yang ikut social distancing, protokol kesehatan, kalau yang lain tidak. Hello EMG. Tapi memang itikaf, mbak itikaf orang Memang kita- susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, Pokoknya saya tidak mau. Saya mau ikut kamar saja, Pak. Tidak mau. Bapak saya sekali. Kenapa ini? Cukup. Ustaz, Ribut-ribut social Pak RT. distancing dari sana, Ustaz. Ya. Ada virus besar di sana, Ustaz. Tidak Ini bukan boleh virus. bicara. Masa ini virus? Ini orang, ini manusia. Masuk. Oh iya. Pokoknya Oh, apapun virus. yang terjadi harus tetap social distancing. Karena Oh, ini iya. masih suasana pandemi dan Ya. dan harus tetap menjaga jarak, mencuci mulut dan Mencuci mencuci tangan dan mulut Tangan. dan mencuci Menjaga jarak. menjaga jarak. Oh, Mencuci iya. gimana? Pakai Duduk masker. dulu. Menggunakan masker atau fashion. Fashion seal. Begini saja, Ya. kedua Ustadz Ya, tafadhal Idris. ayo duduk dulu. Istighfar, Ini Ustaz. sebentar lagi mau taraweh Iya, lagi. iya, tapi sebelum ke masjid Pak Ustadz, Ya. saya akan membagi-bagi kaos. Oh iya. Orang kaya. Ya. Sombong. Ya. Tidak Ulang apa, lagi. Sombong itu bukan yang dari kelapa. itu yang tadi. Itu tombong. Sombong itu kan yang dia mau pajak ke tanam milu. Itu Kobong Ngomong itu yang Manado. Oh, Tomokon tadi udah ada oh bahasa. sudah. Pokoknya Ah, tidak boleh banenge abah, tidak boleh banenge. Ini oleh Pak RT. Alhamdulillah. Ini oleh kan itikaf toh, Pak Badiam. Ini oleh Hansip. Syukron Ini abah, syukron. oleh Opa Roro. Ya. Ini boleh semoga kasih mau himel Bab Coki. Pak Ustadz, sudah kan Pak Ustadz toh? Ya. Ini oleh Upi. Ukuran apa ya? Ukuran Saya apa? mau lihat ukuran. Pokoknya ini pas-pas. Iya, awas kalau tidak pas. Pas. Saya mau Gantong. Kalau Di kalau KRT. tidak pas-pas berarti kekecilan. Lah. Makanya harus pas. Jangan. Tapi supaya orang kaya bisa dikenal di mana-mana, ya Badinggo, Upik langsung gunakan di sini. Oh, oke, Oke. Oke, Upik harus Oke. gunakan di sini. Ada baju baru di hari raya. Nah, langsung. Pakai dulu baju baru. Ya. Pas ini pas nih ya. hati-hati Tenono, hati-hati Tenono. Ya. Ada baju hari raya tenono. Agak Iya. baju baru. Oke. Pas kan? Nah, Mabalu persis balu. sama apa tuh Heputa? Mabalu balu. Aku madelo hanger. Bukan angin. Apa? Macam di tante-tante yang di pasar baju ini. Ada yang di sawah yang kita gantung. Apa burung dinggota? Ada Pak. Bagaimana? Pas kan? Pas. Pas. Pas apain apa pasti ini begini. Ini kan dia bilang daripada kekecilan. Tidak. Iya. Ya kan? Dia so bilang pas tadi, Ah. pasrah. Pas Iya, toh? pas. Sudah. Habis ini abang pulang di mana? Kan biasa mau itikaf. Oh iya, itikaf Abang. dulu. Kan ada Pak Ustadz. Tidak dapat dia DP buku yang begini. Mana? Kita Buku. Perbatasan. Bukan. Ini sebenarnya celana. Celana ini. Oh, cara ini. Iya, sisal kain. Tidak boleh mau pinjam dia, mau ganti akan kasur. Tidak boleh. Bukan ini yang Tidak boleh macet. Ah. Sekarang nih Pak Ustadz, pertanyaan yang tadi itu itikaf Pak Ustadz. Di Bapu Coki ini berdiam diri justru hanya di warung. Oh, ya itu Ustaz Saya Jafar. sebagai Pak Ustadz, Pak Ustadz, di warung. Istikaf di ya warung. Pak Ustadz, saya sebagai orang terpandang di sini, Ya, ya. pemandangannya sangat indah. Iya, iya. Iya, iya. Maka Ada saya tidak gunung, ingin, ada sawah, Hah? ada sungai. saya tidak ingin menjadi orang yang memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di usaha saya. Nah, kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya, iktikaf itu selalu di masjid. Ya. Jadi
Kalau di warung kopi atau di warungnya Abadinggo ini bukan iktikaf namanya. Ini apa namanya? Nongkrong. Bukan iktikaf. Ya. Oh, Pak Ustadz, nongkrong itu 0852 apapun. Itu nomor. Nongkrong itu sama dengan tarian usaha. Ya. Nongkringan. Angkringan. Oh ya itu Pak Ustadz ya. Ya. Nongkrong. Jadi kalau ayat Quran mengatakan di Al-Baqarah 187 iktikaf itu di dalam masjid Bapu, ya berdasarkan ayat apa namanya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau dekati istrimu, jangan kau pergauli istrimu, jangan kau datangi istrimu sementara engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi kalau sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, seperti hari-hari ini, malam-malam seperti ini, 10 terakhir Ramadan, maka kalau kita lihat Nabi SAW dalam banyak riwayat dijelaskan, jadi beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi beliau itikaf di dalam masjid. Jadi tidak ada itikaf di luar masjid. Bukannya itikaf mau berdiam diri kan? Ya, Saya menetap. berdiam diri di sini Pak Ustaz. Tapi dalam pengertian apa namanya, i'tikaf secara istilah, yang namanya berdiam diri itu di dalam masjid, bukan di tempat di luar masjid. Berarti saya tidak pulang-pulang Pak Ustaz. Boleh pulang, apa namanya, bergantung. Ada yang orang i'tikafnya 1 hari 1 kali 24 jam, ada yang hanya memutuskan 3 jam saja, ada yang 2 jam saja, ada yang sejam saja, terserah. Begitu. Yang penting kita berdiam diri di dalam masjid. Ini Pak Ustaz. Bukan masalah ada dengar iktikaf ini ya. Itu yang di atas punggung itu apa? Hati Allah ah. Buatnya kan serius saya mendengar penjelasan Ustadz. Ini tanpa lemek. 3 jam saya ada begitu tadi. Saya terlalu serius Pak Ustadz Ya. penjelasan Ustadz itu. Oh, jadi seperti itu Pak Ustaz ya. Kalau ada yang cuma 3 jam, ada yang 1 kali Ya. 24 jam, ada yang 1 minggu ada. Ya. Kalau kita mau 10 hari terakhir Ramadan kita mau isi dengan i'tikaf, itu jauh lebih bagus. Sabda Nabi dikisahkan dalam satu riwayat, kata istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar. Adalah Nabi SAW itu kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, jadi mulai tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28, 29 Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka yang pertama beliau lakukan adalah syadda mi'zarahu. Di 10 terakhir itu beliau mengencangkan sarungnya, ikat sarungnya, Macam atau siapa, ikat Ustaz? celananya beliau dikencangkan. Maksudnya beliau tidak mendatangi istrinya. Beliau tidak mendatangi istri beliau. Nabi itu apa namanya, 9 orang istrinya. 9 orang, dan tidak ada yang beliau datangi, semuanya cantik-cantik, tidak ada yang didatangi di 10 malam terakhir. Yang kedua, wa ahya lailahu. Di 10 terakhir itu beliau menghidupkan malam-malamnya. Di antaranya dengan apa? Beliau i'tikaf di masjid. Beliau ngaji di masjid, beliau solat-solat sunnah di masjid, zikir di masjid, bermuhasabah di masjid, di samping untuk menunggu malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Begitu. Kalau yang tidak ada istri Pak Ustaz bagaimana? Mau berdiam-diam juga. Berdiam-diam ini mau macam Cica Pak Ustaz. Maksudnya Cica berdiam mengolah Cica. Menunggu nyamuk hap. Lalu ditangkap. Iya. Pak Ustadz, Ya. saya gunakan itu Pak Ustadz. Ya, Saya berdiam di 10 terakhir, kenapa 10 Ustadz? terakhir. Nah. Saya berdiam diri di masjid Pak Ustadz. ya. Karena semua dekat lebaran, Ya. ini itu mau suruh beli baju. Saya berdiam di masjid. Supaya tidak Itu berita kan ada di Maitua Kan itikaf di masjid kan. Boleh memalali alasan itu nama beli baju di Maitua. Jadi Abah, kalau sudah ada niat untuk itikaf, kasih tinggal semua harta gono gini Fatimah itu. Walau harta kono Iya, supaya lebar ini pembicara. supaya tiap dia saya tidak mau datang. Saya lebar sekali itu pembicaraan. Om Roro, awe aja. Pak RT, soal harta gono gini ya. Soal harta gono gini itu Pak Roro itu ya biarlah pengalaman. Berapa kali? Maksudnya pengalaman dengar-dengar pengorang. Tapi Pak
Ustaz, kira-kira di dalam masjid itu kalau misalnya mau itikaf itu, kan misalnya saya mau berdiam diri di masjid. Tapi biasanya kalau misalnya saya mau itikaf di masjid itu, ada yang jaga manggoro, setengah mati saya mesti gambar. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ke masjid untuk iktikaf itu Bapu Coki bukan dalam rangka tidur, bukan untuk tidur-tiduran. Kalau tidur ya mending di rumah. Ke masjid di 10 terakhir Ramadan itu untuk i'tikaf agar bisa menghidupkan malam-malam, bukan mematikan malam-malam. Menghidupkan malam-malam dengan tadarus Quran, mengulang-ulang hafalan, berzikir, sholat sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Ustadz, kan demo ada masa di mana orang akan menjadi molosingo. Dan ketika orang molosingo ini kan kalau DP kamar mandi jauh dari masjid, Pembauan itu keluar dari masjid. Ya, boleh keluar untuk kepentingan buang hajat, air kecil, air besar. Air Ya. besar. Karena lalu Ustadz, Iya, iya. ada manusia yang bawa BGO. Siapa itu? Dia tahu Ustadz. Jangan baca mereng. Mau ada agak kasar yang begini. Jangan bacumu-cumu hengge di depan saya. Kenapa? Maksudnya, Jangan ada cumu-cumu hengge. Nah, maksudnya, bukan saya tidak. Bulan Ramadan tidak boleh bilang orang-orang hengge. Maksudnya di depan saya, jangan bacumu-cumu hengge. Nanti pada datang kamar hengge. Itu maksudnya. Saya tidak bilang dia hengge. Tapi Abah ini yang saya mau bilang, Abah, yang jauh lebih penting untuk kita ketahui adalah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 terakhir itu menunjukkan sekaligus memberi keteladanan kepada para sahabat untuk ada di masjid, untuk menegaskan bahwa di 10 terakhir itu semangat beliau untuk beribadah itu semakin tinggi. Iya, jadi beliau mengawali Ramadan beliau dengan semangat yang standar, lalu semakin meningkat semangat beliau memasuki pertengahan Ramadan, dan di penghujung Ramadan kelihatan sekali beliau punya mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam mengisi hari-hari terakhir Ramadan dengan segenap amal ibadah. Harus tahan Pak Ustadz. Kesungguh-sungguhan, Saya semangatin. bersungguh-sungguh. Ya. ada apa? Mau baiknya apa? Nanti mau saya bilang semangat untuk Ingat mati, ingat sakit, ingat di saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma